Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading tentang zodiak Scorpio untuk prediksi tahun 2025. Dan di depan ini ada dua deck ya. Untuk deck yang pertama, di sini kita akan melihat prediksi dari asmara Scorpio di tahun 2025. Dan untuk deck yang kedua, kita akan melihat prediksi dari karir dan finansial Scorpio di tahun 2025 di sini. Oke, sebelumnya saya menyampaikan bahwa ini adalah general reading ya, jadi belum tentu cocok untuk semua Scorpio. Jadi saya harap semua Scorpio yang menyaksikan reading ini melihat atau menyaksikan dengan bijak ya. Oke, kita ambil deck yang pertama. Kita akan melihat asmara dari Scorpio. Asmara Scorpio di 2025. Untuk baris pertama ada The Sun, lalu ada Eight of Wands, Ten of Wands, Justice, dan Six of Cups ya. Di kartu pertama The Sun ya, Scorpio sedang merasakan kebahagiaan ya. Ini bisa kebahagiaan dengan diri Scorpio sendiri ya. Jadi The Sun ini adalah penerimaan ya dari segala kondisi yang dirasakan oleh Scorpio ya. Jadi ini bisa rasa syukur ya. Dan dengan energi The Sun ya, di sini Scorpio merasa bahwa Scorpio bisa berbahagia ya, sesuai dengan apa yang Scorpio mau, sesuai dengan versi Scorpio ya. Dan dengan atau tanpa pasangan Scorpio bisa ya mendapatkan kebahagiaan itu ya, karena kesadaran Scorpio bahwa kebahagiaan itu diciptakan oleh diri sendiri ya, bukan digantungkan oleh orang lain ya, sekalipun itu pasangan ya. Jadi luar biasa positif ya di kartu yang pertama. Dan di kartu yang kedua ada Eight of Wands ya di sini. Ya, Scorpio memang sedikit labil ya di sini ya. Jadi ini adalah energi yang bertolak belakang ya. Jadi di satu sisi Scorpio sadar ya bahwa Scorpio bisa berdiri di atas dua kaki dengan kokoh ya. Jadi tidak tergoyahkan oleh apapun kondisi yang terjadi ya. Jadi Scorpio siap ya dengan segala kondisi dan tahu bagaimana mencari solusi dari kondisi-kondisi tersebut ya, yang mungkin random ya. Apapun itu. Kesiapan Scorpio secara mental luar biasa di sini. Dan di kartu yang kedua itu kondisi yang memang tidak bisa terprediksi oleh Scorpio. Jadi terkadang Scorpio mungkin merasakan hal yang berbeda ya dari apa yang menjadi kesadaran Scorpio saat itu. Ya bisa saja Scorpio tiba-tiba merasa sedih, merasa happy, atau bahkan merasa datar-datar saja. Jadi ini adalah kondisi secara mental dari seorang Scorpio ya. Ini kondisi yang mungkin bisa saja dirasakan oleh setiap orang ya. Secara teori, secara aturan ya sudah paham ya mesti bagaimana, tetapi terkadang perasaan itu adalah hal yang berbeda. Jadi hal yang terkadang tidak bisa dikendalikan. Tiba-tiba merasakan hal yang tidak ingin dirasakan ya. Contoh, tiba-tiba merasa melo ya dengan hal-hal kecil atau hal-hal sepele ya, mengeluarkan air mata dan lain sebagainya. Oke, di kartu ketiga ada Ten of Wands ya. Scorpio merasa di dalam hubungan asmara ya di sini. Jika Scorpio terlalu fokus dengan hubungan itu atau Scorpio merasa di dalam berhubungan dengan seseorang yang dekat dengan Scorpio ya, terlalu mungkin memprioritaskan dia, di sini Scorpio merasa seperti terbebani ya. Jadi Ten of Wands ini adalah perasaan berat dari seorang Scorpio ya, jika Scorpio menjalani hubungan ya, karena mungkin di sini ada banyak tanggung jawab yang harus dirasakan oleh seorang Scorpio di dalam hubungan itu sendiri.
Jadi kalau saya korelasikan dengan energi the sun ya, Scorpio sadar ya bahwa di dalam kehidupan Scorpio, di dalam hubungan Scorpio dengan seseorang ya, atau bahkan mungkin permasalahan-permasalahan satu demi satu itu ada saja ya, tetapi bagaimana Scorpio bisa mengkondisikan itu? Secara mental Scorpio sepertinya sudah sangat siap ya di 2025 ini. Dan justice ya, ini lebih ke pertimbangan dari seorang Scorpio ya tentang sisi positif dan sisi negatif ya yang ada di dalam kehidupan Scorpio. Terlebih di sini ya, khususnya di dalam hubungan Scorpio dengan seseorang. Jadi Scorpio tahu ya bahwa jika Scorpio mungkin melakukan sebuah tindakan ya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hati Scorpio saat itu, resikonya mungkin seperti apa ya, mungkin akan merugikan Scorpio, mungkin akan membuat Scorpio tidak fokus dengan prioritas-prioritas penting di dalam kehidupan Scorpio ya. Atau sebaliknya, jika Scorpio tidak melakukan apa yang diinginkan ya, dan Scorpio lebih fokus dengan prioritas dari seorang Scorpio ya di dalam kehidupan Scorpio secara pribadi, mungkin Scorpio akan bertemu dengan apa yang dicita-citakan ya, bertemu dengan kesuksesan yang mungkin ya itu adalah hal yang sangat dinantikan oleh seorang Scorpio. Jadi di sini adalah skala prioritas ya. Jadi Scorpio di dalam melakukan apapun, terlebih di dalam sebuah hubungan, pertimbangan Scorpio sangat matang di sini. Misalnya saja ya untuk Scorpio yang single ya, Scorpio di dalam menerima ya hubungan yang ditawarkan oleh lawan jenis. Ya mungkin di sini Scorpio sangat mempertimbangkan ya apakah di dalam hubungan tersebut membuat Scorpio akan hidup lebih baik lagi, merasa dihargai dalam hubungan dan lain sebagainya. Atau untuk Scorpio yang saat ini sudah menjalin hubungan ya, banyak hal kebijakan atau segala sesuatu hal yang terjadi di dalam komitmen ya, itu sendiri apakah di dalam komitmen itu bisa dijalankan dengan baik ya, atau apakah Scorpio berada di pihak yang dirugikan. Di sini Scorpio sangat mempertimbangkan ya. Dan ini berpengaruh dengan apa yang menjadi langkah dari seorang Scorpio selanjutnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari seorang Scorpio, sepertinya Scorpio tidak mentoleransi di sini. Kalau dilihat dari energi the sun ya, Scorpio akan terlihat seperti seseorang yang memiliki batasan yang jelas ya. Jadi the sun dan justice ya. Batasan dari seorang Scorpio terhadap hal yang diinginkan ataupun sebaliknya ya. Di sini terlihat jauh lebih baik ya. Setting boundaries ya. Oke. Di kartu kelima ada Six of Cups ya. Scorpio di sini merindukan seseorang ya. Ini bisa saja seseorang yang saat ini sedang bersama dengan Scorpio, tapi mungkin kalian memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Jadi jarang ketemu juga bisa. Atau bisa juga ini untuk Scorpio yang single, merindukan seseorang yang sudah pernah hadir di dalam kehidupan Scorpio juga bisa. Dan yang terlihat di sini sepertinya kalaupun Scorpio merindukan seseorang itu, bukan berarti Scorpio bisa mentoleransi kesalahan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi batasan dari seorang Scorpio. Karena di sini Scorpio tahu betul ya, apa yang menjadi tindakan dari seorang Scorpio itu konsekuensinya bagaimana ya. Justice dan Six of Cups ya. Jadi walaupun sekangen apapun pertimbangan Scorpio untuk melakukan sebuah tindakan yang berhubungan dengan kangennya itu ya, betul-betul dipikirkan dengan baik. Misalnya Scorpio mau menghubungi dia, mikirnya 1000 kali. Jangan-jangan begini atau sebaiknya seperti ini ya. Oke. Jadi bukan lagi cinta buta yang terjadi di sini, kalaupun ada ya. Kalaupun ada perasaan cinta, ini berbeda dengan Scorpio yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin banyak belajar dari apa yang sudah terjadi ya. Oke. Kita lihat di baris kedua. Oke.
Nine of Swords, lalu ada Two of Pentacles, Ace of Wands, Five of Pentacles, Queen of Swords ya di sini ya. Nine of Swords ya. Scorpio terkadang memikirkan seseorang di sini ya. Ini bisa seseorang yang Scorpio rindukan juga bisa. Dan di kartu ke-6 Scorpio sepertinya ada penyesalan di situ ya. Mungkin penyesalan kenapa Scorpio buang-buang waktu dengan dia juga bisa. Atau penyesalan Scorpio karena Scorpio merasa melakukan sebuah kesalahan di situ, di dalam hubungan itu. Ya. Bisa juga di sini. Karena ini ada rasa sesal yang terjadi di sini. Dan di kartu ke-7 ada Two of Pentacles ya. Ini bisa diartikan ya. Scorpio memiliki dua pilihan ya, dan Scorpio pusing mikirin mana yang harus dipilih juga bisa ya. Jadi Two of Pentacles dan Nine of Swords ya, ini bisa dikorelasikan dengan arti seperti yang saya sampaikan. Dan Ace of Wands ya, menyala Scorpio ya. Jadi Scorpio di sini berani melakukan sebuah tindakan yang sebelumnya Scorpio tidak berani ya, untuk merealisasikan apa yang menjadi tindakan tersebut ya. Ini bisa Scorpio memiliki batasan yang jelas ya di sini ya. Mungkin dengan orang yang begitu Scorpio cintai, yang tadinya Scorpio tidak berani berkata tidak atau tidak sampai hati untuk mengatakan tidak, di sini Scorpio akan memiliki batasan yang jelas ya terhadap hal yang Scorpio mau ataupun hal yang tidak Scorpio inginkan ya. Oke, ini juga bisa diartikan Scorpio sepertinya memiliki cara pandang yang lebih jelas ya di sini ya. Dan ini merubah semua pandangan Scorpio terhadap hubungan ataupun terhadap pasangan ya di sini ya. Oke, luar biasa. Saya merasakan Scorpio lebih bijak, lebih dewasa di 2025 ya. Lebih berani, ya. Mungkin Scorpio pernah nggak enakan ya, tapi di sini tidak lagi ya. Mungkin Scorpio tidak mau dirigukan untuk yang kesekian kalinya, karena di sini di kartu ke-9 Five of Pentacles ya. Kalau saya korelasikan dengan kartu sebelumnya ada Ace of Wands ya, mungkin karena sebelumnya di sini Scorpio berada di hubungan yang tidak imbang, hubungan yang timpang ya, di mana di situ Scorpio selalu dirugikan atau selalu berada di pihak yang banyak berusaha ya, atau banyak mengupayakan ya segala sesuatu hal agar hubungan ini berjalan dengan baik ya. Di sini Scorpio jika bertemu dengan ketimpangan atau ketidakseimbangan, Scorpio berani untuk menembus batasan itu ya, atau untuk keluar ya dari kondisi itu. Dan di kartu ke-10 ada Queen of Swords ya di sini ya. Oke. Queen of Swords kalau saya korelasikan dengan Ace of Wands ya. Ini lebih ke Scorpio yang tidak peduli ya, apapun yang menjadi pandangan dari pasangan dari seorang Scorpio kepada Scorpio. Ya, jadi Scorpio sudah tidak peduli lagi dengan pencitraan apapun ya, dengan penilaian apapun ya. Selama Scorpio berpikir bahwa Scorpio berada di pihak yang sudah betul, atau Scorpio harus melakukan apa yang menjadi kata hati dari Scorpio dengan berdasarkan logika Scorpio ya. Di sini Scorpio berani melakukan tindakan ya. Jadi keputusan dari seorang Scorpio di sini seperti harga mati untuk Scorpio ya. Dan Queen of Swords ini adalah seseorang yang bisa berbahagia ya. Bisa menghargai ya diri sendiri ya, dan tahu sadar akan value ya. Jadi nggak bisa lagi direndahkan oleh lawan jenis ya, untuk siapapun di sini. Dan kartu yang menurut saya sangat positif ya di sini ya, ada The Sun, Queen of Swords ya, Justice, dan yang paling saya suka adalah Ace of Wands ya, berani menembus batasan ya. Oke, luar biasa. 2025
bisa dikatakan kebangkitan dari seorang Scorpio di sini ya. Karena untuk sampai kepada proses seperti ini saya yakin ya, bukan dari kondisi yang instan ya. Ini pasti melalui jalan yang cukup panjang ya untuk Scorpio. Judgment ya. Oke. Judgment di sini bisa kesadaran dari seorang Scorpio ya. Jika sebelumnya mungkin Scorpio tidak peduli dengan apa yang menjadi kesehatan mental dari seorang Scorpio misalnya, karena Scorpio merasa baik-baik saja, atau Scorpio merasa menormalisasi ya terhadap hal-hal yang saat ini menurut Scorpio adalah hal yang tidak lagi bisa Scorpio toleransi, bisa seperti itu ya. Jadi judgment ini adalah kebenaran atau pemahaman yang pada akhirnya sampai kepada kesadaran dari seorang Scorpio ya. Ini juga bisa diartikan adanya tabir yang terbuka, yang membuka cara pandang dari seorang Scorpio di sini. Pastinya di dalam sebuah hubungan atau di dalam kehidupan asmara dari seorang Scorpio. Oke, sangat positif ya Scorpio ya. Jadi di dalam sebuah hubungan ya, pasti ada hal yang bisa ditoleransi ataupun tidak ya. Pasti ada hal yang membahagiakan ataupun sebaliknya ya. Tapi saya yakin di sini Scorpio banyak belajar ya. Saya membaca begitu positif ya di sini ya. Dan bukan berarti tanpa kesalahan yang sudah pernah terlewati ya. Oke Scorpio, kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial ya. Karir dan finansial untuk Scorpio di 2025. Di kartu yang pertama, di baris pertama ada Six of Pentacles, lalu kemudian ada King of Swords, Five of Swords, lalu ada Page of Wands, lalu ada Knight of Pentacles ya. Di kartu yang pertama Six of Pentacles ya. Scorpio sepertinya banyak beramal ya, atau ini juga bisa diartikan orang-orang di sekeliling Scorpio berharap untuk diberikan ya bantuan berupa finansial ya, berupa bantuan finansial maksud saya. Ini bisa orang-orang yang merasa berkontribusi terhadap kehidupan seorang Scorpio juga bisa, misalnya teman dekat ya atau saudara ya, bisa seperti itu. Oke. Dan di kartu kedua ada King of Swords ya. Kalau saya simpulkan dari energi Scorpio, sepertinya Scorpio bisa saja mungkin menghasilkan cuan ya, atau lebih sukses, atau bisa juga di dalam bisnis bisa bertemu dengan profit yang lebih besar ya, keuntungan yang lebih besar jika Scorpio lebih tega atau lebih keras atau lebih jelas ya di dalam menentukan tujuan Scorpio. Misalnya tujuannya untung, ya udah nggak usah peduli yang lain misalnya begitu. Tapi mungkin seorang Scorpio adalah seseorang yang banyak memikirkan pertimbangan yang lain ya. Jadi di dalam mengambil kebijakan ya bisa saja terkadang kurang ya tegas ya di sini ya.
Dan di sini King of Swords ini justru sebuah saran ya untuk melakukan itu, untuk seorang Scorpio agar lebih tegas lagi ya di dalam menentukan kebijakan ya, di dalam pekerjaan atau bisnis ya. Oke, untuk kartu ketiga ada Five of Swords ya. Ya, Scorpio sering galau ya. Ini bisa diartikan banyaknya ya rencana yang tertunda karena banyaknya pertimbangan ya, atau ini bisa perang batin ya, karena mungkin Scorpio sendiri sedang menghadapi beberapa permasalahan atau beberapa rencana yang malah mungkin membuat Scorpio jadi bingung ya, memilih ya mana yang harus direalisasikan terlebih dahulu. Banyak yang bertentangan dengan waktu mungkin ya. Ini bisa keinginan dengan kesempatan ya. Jadi Five of Swords sendiri mungkin pertimbangan yang di luar dari apa yang menjadi rencana tersebut ya. Oke, ini juga bisa diartikan Scorpio mungkin akan memulai sebuah usaha ya. Tapi bisa saja terkendala dengan modal ataupun waktu ya. Jadi perang batin ya. Dan di kartu ke-5 ada Page of Wands. Akan ada kabar yang bagus ya untuk seorang Scorpio ya. Dan di kartu ke-5 ada Knight of Pentacles ya. Oke. Progres yang berjalan lambat ya. Tapi berjalan ya. Jadi pelan atau cepat, terkadang sebuah progres itu yang penting adalah perjalanan dari progres itu sendiri ya. Yang terlihat di kartu ke-5 pelan tapi pasti ya di sini ya. Oke, Scorpio, mungkin kondisi dari perekonomian ya di 2025 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya juga bisa ya. Tapi di sini progres dari seorang Scorpio terlihat berjalan walaupun tidak secepat yang menjadi ekspektasi dari seorang Scorpio ya. Sarannya adalah tetap konsisten ya. Karena di sini tetap akan ada kabar baik untuk seorang Scorpio. Page of Wands ya. Oke. Progres yang berjalan lamban bukan berarti progres itu terhenti ya atau tidak berhasil. Yang penting tetap berjalan menuju target ya. Dan Scorpio tetap konsisten ya di dalam melakukan usaha. Di kartu ke-6 ada Two of Cups ya. Akan ada yang mengajak seorang Scorpio untuk bekerja sama ya di sini. Akan ada tawaran kerjasama ya. Oke. Semoga saja Scorpio bisa melihat peluang ini ya dan bisa memanfaatkan dengan baik ya. Karena ini sepertinya akan terjalin sebuah kerjasama yang cukup bagus ya. Ini sekitar pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun ke sana ya. Pertengahan tahun menuju akhir tahun. Dan di kartu berikutnya, di kartu ke-7 ada Two of Swords. Scorpio bimbang ya di sini. Ada kebimbangan ya, mungkin kebimbangan karena Scorpio harus membagi waktu atau Scorpio di sini harus mempertimbangkan banyak hal ya. Oke, saya berharap semoga apapun yang menjadi pertimbangan dari seorang Scorpio ya, Scorpio bisa menentukan keputusan terbaik di sini. Dan di kartu ke-8 ada Seven of Pentacles ya. Oke. Ya, ini relate dengan kartu ke-5 ya. Jadi Seven of Pentacles, apa yang menjadi harapan atau ekspektasi Scorpio di sini sepertinya akan terwujud ya, tetapi memang butuh waktu ya. Progresnya tidak berjalan instan ya. Tidak cepat ya. Pelan tetapi pasti ya. Seorang Scorpio terlihat menuju kesuksesan ya. Dan Three of Cups ya. Scorpio bisa selebrasi atau merayakan ya apa yang menjadi pencapaian dari seorang Scorpio di sini. Oke, akhir tahun sepertinya Scorpio akan berbahagia. Eight of Pentacles di sini bermakna bahwa Scorpio di sini akan
melihat ya hasil dari kerja keras. Ini juga bisa diartikan Scorpio bisa menabung ya. Karena di sini terlihat pundi-pundi yang terlihat dari hasil kerja keras seorang Scorpio di sini. Oke Scorpio, keuanganmu juga bagus ya di sini ya. Tidak terlihat hambatan yang berarti ya, walaupun Scorpio bekerja keras ya di sini. Dan tabungannya ya cukup aman ya, karena di akhir tahun Scorpio masih memiliki uang yang cukup ya. Bahkan mungkin Scorpio bisa liburan ya, karena terlihat tabungannya cukup lumayan ya. Oke, kita lihat satu kartu lagi. Two of Pentacles ya. Scorpio sepertinya berada di antara dua pilihan yang sulit ya di sini ya. Mungkin karena banyak tawaran ya, tawaran pekerjaan, atau Scorpio memiliki kerjaan sampingan atau memiliki bisnis yang lain ya. Dan ini juga bisa diartikan Scorpio sibuk ya, jadi sulit untuk membagi waktu ya. Oke Scorpio, jaga kesehatanmu ya. Jika dirimu memiliki kesibukan yang lebih ya, memang mungkin saat ini kita memang dituntut untuk bekerja keras ya. Lebih kreatif lagi dan lebih keras lagi. Karena memang Scorpio memiliki banyak cita-cita ya. Saya berharap semoga 2025 nanti Scorpio bisa mengatasi segala sesuatu hal yang menjadi permasalahan di dalam pekerjaan, hubungan, atau apapun itu ya. Dan segala sesuatu hal yang menjadi ekspektasi dari Scorpio, baik dari sisi finansial ataupun dari sisi asmara, semoga saja bisa terrealisasi dengan baik ya. Oke, cukup positif ya di dua energi, baik dari percintaan maupun dari sisi finansial. Scorpio cukup menyala ya di 2025. Oke, sukses untuk Scorpio di 2025. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.